Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kronologi bacalek PDIP di Lombok babak ya, babak belur ya, gara-gara hamili anaknya sendiri. Kacau begitu ya. Seorang bacalek dari partai PDIP tega begitu ya, menghamili anak sendiri begitu. Inilah ya otak-otak pencabulan seperti ini begitu. Ini sangat disayangkan begitu kan. Sebagai anggota calon begitu ya, anggota legislatif begitu ya, anggota DPR dari partai PDIP begitu ya. Kok tega melakukan seperti ini? Ini anaknya sendiri begitu ya. Bukan anaknya tetangga, bukan anaknya siapa begitu. Anaknya sendiri. Bayangkan begitu ya. Inilah yang seharusnya ya harus dibawa ke psikoter begitu ya. Jangan-jangan ada kelainan seks begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini sangat memalukan sekali begitu kan. Untunglah ketahuan. Bagaimana kalau dia jadi nanti menjadi anggota DPR begitu kan? Ya pasti ya sasaran utamanya paling korupsi, memainkan perempuan di situ. Ini untunglah ada kejadian seperti ini. Ada yang melaporkan begitu ya. Jadi ini kan kacau begitu kan. Apakah seperti ini cara-caranya begitu? Wah, ini PDIP gimana begitu ya. Dan pada akhirnya sekarang itu dipecat mau tidak mau. Ya, karena kelakuannya seperti ini begitu kan. Artinya selama ini apa? Hasto memberikan ya narasi pendidikan politik di PDIP itu tidak mampan begitu ya. Artinya tidak masuk ke pikiran anggota caleg. Pada akhirnya ya seperti itu begitu. Ini kronologi bacalek PDIP di Lombok babak belur gara-gara hamili anaknya sendiri. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, bejat bacalek PDIP Lombok nyaris tewas di amuk masa gara-gara hamili anak sendiri yang masih SMP. Bayangkan begitu ya, ini sangat disayangkan begitu ya. Bahkan inilah salah satu contoh akhlak ya dan moral orang partai wong cilik. Anak kandungnya sendiri dia diembat ya. Makanya tidak salah kalau uang negara dikorupsi secara gotong royong. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan begitu ya. Ingat-ingat dan tandai ini kelakuan bejat kayak kawanan partai baca pres Ganjar ya. Partai ya ini singkirkan. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Ya tetapi begini, Pak Hasto itu kan saya lihat secara pendidikan politik ya, pendidikan partai politik begitu ya, yang sudah diberikan begitu ya. Itu sebenarnya sudah matang di situ begitu kan. Mulai dari anti korupsi, mulai sejarah dari Bung Karno, mulai sejarah-sejarah yang lain begitu. Karena kan saya melihat bahwa bagaimana ya solidnya dari partai PDIP itu untuk memberikan pendidikan politik itu. Tapi kenyataannya sekarang ya tidak sebanding dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto begitu ya. Kalau ngomongin Anies Baswedan, pendukung partai ini pendukung jago ya, ganjal paling keji mulutnya. 2 hari wanita melakukan perjalanan untuk menemui Anies Baswedan. Begitu bertemu memeluk Pak Anies Baswedan karena dianggap pemimpin. Bapaknya difitnah Anies cabullah. Maksudnya apa begitu ya? Akhir-akhir ini banyak hal-hal yang nyeleneh terjadi. Apakah hubungannya atau divaksin? Ini banyak sekali begitu. Jangan kasih ruang siapapun begitu. Dari partai apapun begitu ya. Ketika sudah melakukan asusila seperti ini begitu. Bahkan oknum kok banyak ya, oknum bejat kok banyak dari partai ya, banyak sekali ya, karena memang di satu sisi punya uang di situ bisa saja begitu kan. Biasanya penganut musyrik ya pernah punya tetangga, apa maksudnya? Ini bacalek ya dari PDIP. Ya kita lihat saja bagaimana narasi-narasi yang dibangun untuk mereka begitu. Orang mengkaitkan dengan adanya kesukaan ya yang suka nonton film porno. Siapa mereka? Calon sendiri begitu kan. Kita lihat saja begitu kan. Apakah bagaimana kalau Pak Ganjar menjadi presiden, bacaleknya terpilih dengan orang-orang yang melakukan itu begitu. Itu kan sebuah kalau kita berpikir secara rasional itu kan seolah-olah melihat bahwa ya ada simbiosis kira-kira seperti itu begitu. Jadi persoalan-persoalan ini kemudian banyak yang kemudian berspekulasi Pak Ganjar suka nonton film porno atau film bokep, terus kemudian ya ada kejadian bacalek ini lalu kemudian menghamili anaknya. Ini kan asusila luar biasa begitu. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini harus dibawa ke ranah partai, ke ranah hukum dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya kronologi bacalek PDIP di Lombok ya, babak belur gara-gara hamili anaknya sendiri. Sangat kacau begitu dan memalukan sekali begitu ya.
Ini dikutip dari inilah.com, seorang pria paruh baya berinisial S ya nyaris tewas usai diamuk massa pada hari Minggu. Usut punya usut, warga dusun ya Suradadi, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ya babak belur karena diduga yang menyetubuhi anak perempuan sendiri yang masih duduk di bangku SMP. Bayangkan begitu ya, sudah masih di bangku SMP sudah seperti itu begitu. Jelas ini sudah memutuskan ya cita-cita anaknya sendiri di situ. Mengapa? Ya, masa SMP lalu kemudian masih sekolah di situ, kalau hamil ya bagaimana? Apakah tidak malu kepada tetangganya, kepada teman-temannya di situ begitu kan? Pasti ini mengalami depresi luar biasa. Sudah memutuskan cita-citanya, cita-cita anaknya di situ begitu. Ini sangat kasihan sekali begitu. Moralitas begitu ya, yang dibangun oleh bacalek ini saya kira sangat kotor sekali begitu kan. Dan perlu ingat bahwa hal-hal seperti ini jangan dikaitkan dengan sebuah partai kalau menurut saya pribadi begitu. Kenapa? Karena itu berhubungan langsung dengan perilaku pribadi, bukan berlangsung dengan kaitan partai. Tapi di luar sana ketika Partai Nasdem ada yang korupsi dikaitkan dengan partainya sendiri juga begitu. Saya kira itu tidak boleh begitu ya. Kondisi S saat ini ya luka parah dan tengah mendapatkan perawatan di RSUP NTB ya. Bahkan ini awalnya pelaku dilaporkan keluarga korban yang mengadu ke salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat ya. Kejadian kemarin korban dan pelaku datang ke rumahnya ya Mami bersama salah satu anggota DPRD di sana. Di sana sempat dibahas jalan keluar dugaan persetubuhan itu bagaimana, kata Kapolsek Sekotong Ibtu 1 Kadek Sumarta ya. Bahkan di sela-sela mediasi, warga tidak terima dengan perbuatan pelaku sempat membuat pengumuman melalui pengeras suara masjid untuk menghakimi S. Bayangkan begitu kan? Ya, di mengelalui pengeras suara di situ akibat ketidaksetujuan, ketidakterimaan begitu ya atas perbuatan-perbuatan perilaku itu. Ya, mungkin dengan kata-kata ya para masyarakat semuanya dengarkan ya. Hari ini ada mediasi pencabulan, kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kacau begitu ya. Sebagai bacalek sada sudah melakukan seperti ini begitu. Bahkan ya dari dia di sana warga disuruh keluar pas ada informasi pelaku ini ditangkap ya sama massa. Di sanalah terjadi penganiayaan. Bahkan saat ini terduga pelaku masih dirawat intensif di RSUD ya Tripat Lombok Barat akibat luka parah yang dialaminya. Bahkan belakangan baru diketahui bahwa S merupakan bakal calon legislatif bacalek DPRD Lombok Barat dari PDIP untuk dapil ya Sekotong Lembar. Jangan dipilih orang-orang seperti ini begitu ya. Kita lihat saja begitu. Bahkan DPC PDIP Lombok Barat mengambil sikap tegas memecat S ya dari kepengurusan DPC PDIP Lombok Barat ya. Diketahui ya sebagai ketua pengurus anak cabang PAC di Sekotong. Bahkan ya ini S diketahui sebagai ketua pengurus anak cabang PAC di Sekotong. Ini kacau luar biasa begitu ya. Ketua PAC-nya saja melakukan seperti ini begitu. Hasil rapat kami di internal PDIP, sikap kita tegas memberhentikan saudara S dari kepengurusan partai dari daftar bacalek, kata Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Lombok Barat ya Haji Sardian dalam keterangan resminya ya, dari Haji Sardian dalam keterangan resminya. Artinya inilah moralitas yang dibangun oleh mereka begitu kan. Ini perilaku keji begitu. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sampai ada kaitannya dengan partai. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan perilaku pribadi. Kayak korupsi siapapun begitu kan, itu kan perilaku pribadi, bukan atas perilaku dari seorang partai. Tetapi yang namanya politik itu antara perilaku dan partai itu menjadi satu, bahwa ya seolah-olah kalau anggota partainya melakukan hal itu maka menjadi dampak kepada partainya ya, bahkan disebut di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.